Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Taklim Marifat. Kajian ilmiah Metafisika Tasawuf Islam. Kali ini adalah edisi siaran langsung. Topik yang kita angkat adalah tanpa baiat engkau tidak mungkin bisa nyebrang atau mi'raj. Jadi awalnya ya, kalau kita gambarkan proses turunnya manusia ke dunia, Allah menurunkan manusia ke dunia. Kemudian dunia ini ada batas ambangnya. Nah, seperti ini. Ini dunia. Ada batas ambang 100% dan ini 0%. Di atas dunia, kata Nabi, ada 7 lapis langit. Masih baru. Jelek pula ini. Gak bisa. Nah, ini Allah. Ini kita. Kita dibatasi oleh akal dan panca indera. Dan dunia adalah batasan yang sebanding dengan akal sadarmu. Hilang akal sadarmu, hilang pula duniamu. Nah, untuk bisa nyebrang ke alam di atas dunia, itu butuh alat, butuh kapsul, juga butuh teknik. Tanpa ada kapsul, engkau pasti akan mati. Misalkan manusia yang hidup di ini apa, analog ya. Manusia yang biasa hidup di dunia, di atas darat, di daratan. Kemudian kalau misalkan manusia itu dimasukkan ke alam di bawah air, dia mesti pakai alat kapsul. Ada tabung oksigennya dan sebagainya. Demikian juga bayi misalkan, kalau dia belum sempurna selesai di dalam kandungan, karena dia prematur, dia mesti pakai alat namanya inkubator. Demikian juga astronot, kalau misalkan mau keluar angkasa, mesti pakai alat kapsul, bajunya dan sebagainya, sehingga mengkondisikan dia bisa tetap hidup walaupun ada di batas ruang. Nah, artinya apa? Manusia normal itu tidak punya kemampuan menyeberang ke akhirat. Ini akhirat ya. Pahamnya orang-orang ini adanya setelah mati. Memang betul. Kan di sini mati ya. Dan tidak ada cerita manusia yang mati kemudian hidup lagi dan ceritakan tentang kejadian di sini. Karena itu bukan mati sungguhan, mati suri dan sebagainya. Tapi sedangkan Allah menurunkan manusia ke dunia adalah manusia yang roh, kutipkan sebagian rohku. Nah, awalnya kan di sini, misalkan ya, nah, roh kita di sini. Akhirnya kan roh di sini. Roh turun ke dunia menjadi berbadan jasmani, ada badan kasar. Turunnya ini melewati 7 lapis dimensional. Yang kata Nabi saat Mi'raj, beliau waktu Mi'raj naik menghadap Allah melewati 7 lapis langit. Artinya seorang nabi pun di dalam cerita tidak bisa mi'raj kecuali beserta faktor X, yaitu bau rock. Ya, cerita demikian ya.
yang beserta buruk pun butuh waktu belasan tahun baru bisa mi'raj. Jika ini ke sini adalah jaraknya tak terhingga, tak terhingga ya, konstanta ya, maka jika jaraknya adalah tak terhingga, sementara jarak sama dengan kecepatan kali waktu, sedangkan waktumu terbatas, maka dihilangkan. Maka engkau harus ketemu kecepatan yang tak terhingga. Atau kecepatan, ini kecepatan ya, kecepatannya menggandeng faktor X, karena nggak ada kecepatan di dunia yang kecepatan tak terhingga ya. Pesawat nggak ada yang tak terhingga, bunyi nggak ada, semua masih terhingga. Nah, mesti ketemu ini yang nilainya harus sama dengan tak terhingga. Maka itulah yang disebut dengan al-buraq. Dikiaskan oleh Nabi, bentuknya adalah kuda bersayap. Kuda karena menggambarkan zaman dulu kecepatan paling tinggi di muka bumi itu kuda. Sayap itu karena menggambarkan kecepatan paling tinggi di udara. Maka digabungkanlah karena nalarnya zaman dulu masih bodoh-bodoh, nalarnya belum mumpuni, akhirnya digambarkan buraq itu kuda bersayap. Itu kias simbol. Artinya buraq ini adalah faktor tak terhingga, kecepatan tak terhingga. Tanpa ini mustahil kau bisa kembali. Kenapa? Engkau harus butuh waktu tak terhingga. Sementara waktumu terbatas, umur duniamu. Ya, waktumu terbatas, nggak mungkin bisa melampaui jarak yang tak terbatas. Ini matematika ya, dan ini fisika, mohon maaf, ini fisika ya. Kalau kita ngomong ilmiah ya, kalau taklim ma'rifat pelajaran semua ilmiah. Nah, artinya engkau harus percaya al-buraq. Ini unsur Tuhan yang ditanamkan dalam kalbu seorang yang dikehendakinya. Nah, lihat ini di Asy-Syura 5:2. Di situ ada kalimat satu, wahyu, nur, kitab, nur, iman, petunjuk, jalan lurus. Dan demikianlah kami wahyukan. Wahyu ini ternyata berlakulah hubungan antara Allah dengan manusia karena ada jalannya, yaitu lewat nur. Jadi hubungan manusia dengan Allah Ta'ala itu bisa lewat wahyu, bisa lewat dibalik tabir, dan bisa lewat malaikat Jibril. Tapi semuanya itu mesti lewat nur. Nggak ada hubungan Allah sama manusia tanpa lewat ini, nggak ada. Ini adalah nurun ala nur. Ini nur Allah, ini nur malaikat Jibril, dan ini nur Muhammad. Nah, tapi manusia yang tidak ketemu ini nggak mungkin bisa nyebrang. Maka akhirat bagi sebagian orang umumnya adalah kehidupan nanti, ya apa enggak? Nantinya itu kenapa? Karena adanya setelah mati. Lah kamu mati kan belum? Maka akhiratmu cuman fiktif. Ya. Jangan di depan ya. Fiktif itu bukan berarti nggak percaya. Fiktif itu sesuatu yang kau percaya tapi belum bisa kau buktikan. Blok. Ya. Nah, untuk bisa nyebrang, sebetulnya di satu stasioner ruang vakum sekarang, misalkan di dalam kotak tabung, misalkan reaktor, itu di situ seluruh dimensi itu ada. Kayak radio ya, radio misalkan ya, ada radio. Ada di situ frekuensi modulation, ada
AM, ada FM, ada AM, ada SW, ada MW. Satu radio yang sama ada 4 frekuensi. Kemudian gelombangnya ada ratusan gelombang. Ratusan gelombang itu baru jarak gelombangnya. Di tengah-tengah itu ada ribuan juga termampatkan situ. Artinya apa? Di dalam radio yang sama, stasioner yang sama, ruang vakum yang sama, ada bermacam frekuensi dan gelombang. Maka jangan bayangkan kamu itu ada di dunia ini saja, tapi ada alam dimensi di balik dunia yang tidak bisa kau baca. Karena kemampuanmu membaca hanya di antara 0 sampai 100%. Di bawah ini sudah metafisika, di atasnya ini pun sudah metafisika. Cuma ini metafisika ultra, ini metafisika infra. Nah, yang metafisika infra kita turun kelas gak usah dihitung. Ini banyak pelaku klinik, ilmu-ilmu yang instan-instan itu, ngepet, tuyul, pesugihan, karomah itu yang ngundang-ngundang ilmu itu, yang masuk segala macam itu. Nah ini di sini mulai susuk-susuk yang pakai apa mistik itu, biar cocotnya bisa, kalau dagang-dagang bisa laris, itu cocotnya dikasih susuk. Nah itu memakai dimensi gelombang infra. Lihat, alamat menuju Tuhanmu itu ke atas, bukan ke bawah. Maka siapa-siapa, kau pemain gelombang infra, kau akan turun kelas. Kelasmu itu di manusia, kelas manusia. Tapi kalau kau bermain-main di gelombangnya jin, gelombang nafsu, kalau jin ya kamu nanti akan turun kelas. Nah, sementara waktu expired badan jasmanimu kan sebatas umur duniamu. Sementara ruhmu nggak pernah mati. Maka engkau akan melanjutkan di episode berikutnya, bisa jadi dilahirkan dalam alam jin, karena kamu ketergantungan dengan jin. Demikian juga kalau orang yang tergantungan dengan nafsu, maka dia pun akan dilahirkan dalam keadaan di episode berikutnya dalam wujud binatang. Lihat ya, di Quran ada Allah mengutuk, tapi waktu itu yang dikutuk Bani Israel menjadi kera, babi, dan anjing. Artinya apa? Allah menyebutkan contoh 3 ini berarti mewakili seluruh binatang. Berarti binatang adalah wujud roh yang tidak bisa kembali, dan kembalinya dalam keadaan tertutup, makanya dia dilahirkan dalam wujud binatang. Karena bayi masih selalu lewat portal 0,0. Ya. Nah, jika binatang itu ternyata roh yang tidak bisa kembali, maka jika disebutkan dalam Quran, maka Quran menjadi kebun binatang. Banyak itu. Ada lalat, ada kucing, ada cacing, ada kecoa, ada macam-macam. Nah, makanya terwakil dengan 3 macam wujud hewan. Juga di dalam Quran menyebut ada kutukan menjadi kayu, besi, dan batu. Berarti seluruh wujud ini pun sebetulnya kutukan akan roh yang tidak bisa kembali. Ada yang berakhir di makam bendawi, ada yang nabati, ada yang hewani, ada yang jinni jinni, ya, yang cantik itu tahu kan dulu, tapi ya dulu mau jadi lahir di alam jin. Jin itu di bawah ini ada siluman, ada mambang, ada apa itu. Tapi kita nggak bahas itu, kita bahasnya untuk yang bisa naik saja. Nah sekali lagi ya, ruang vakum ini sama. Kalau teori kuantum fisika itu hanya mengembang dan menyusut saja. Dia berupa virtual yang lentur, dinamis. Nah, kita nggak usah bahas yang bawah, kita yang ngomong ke naik. Pada stasioner yang sama, di ruang vakum yang sama, seluruh frekuensi itu ada. Cuman berlapis. Kayak radio ya, radio. Apakah FM ada di dalam radio itu? Ada. AM ada nggak? Ada. MW? Ada. SW? Ada semua. Gelombang radio pun macam-macam ya.
Nah, semuanya di situ. Padahal dalam wujud stasioner yang sama, yaitu radio. Betul nggak? Dunia pun begitu. Yang kau lihat dunia ini sebetulnya hanya sebatas pandangan ini saja. Lah kalau pandangan sudah sampai 200%, ngelihatnya macam-macam nanti. Berbeda. Dunia adalah nanti berupa gelombang. Yang terbaca oleh manusia adalah 0 sampai 100%. Di atas 100% mati. Lihat ya. Lihat ya angka jam ya. Circle jam. Ketika di angka 24.00 sama nggak dengan 00,00? Sama loh. Begitu kau di puncak, maka akan ketemu portal 00 lagi. Demikian juga seluruh alam. Nah, hati-hati yang hari-harinya santai guys, kehidupanmu santai guys di dunia. Dunia ini cuman sebatas mimpi kalau engkau tidak mempelajari rahasia di baliknya. Kau senang-senang di dunia sampai seumur hidupmu, tahu-tahu mati kek. Ternyata kau masuk portal ini, masuk ke dimensi di alam kubur, masuk ke alam yang lebih nyata. Ternyata kau tidak sinkron dengan alamnya di atas ini, maka derita meminta ampun. Nah, baiat tadi adalah seluruhnya. All in yang turun dari sisi Allah Ta'ala itu jalannya lewat baiat. Mulai wahyu, nur iman, kitab kodim, nur kitab, nur Rasulullah, petunjuk, hudalinas ya, wal furqon, pembeda, kemudian penerang, penjelas. Kemudian apa saja yang berhubungan dengan Allah mesti pakai nur. Karena dia mutlak, kau relatif, maka tidak mungkin bisa berhampir kecuali ada faktor mutlak yang turun menjemput relatif, sehingga relatif itu disertai dengan faktor mutlak. Nah, blok. Baru kemudian kamu bisa beradaptasi menuju mutlak. Matematikanya begini, relatif menuju mutlak itu tidak mungkin, tapi relatif menggandeng unsur mutlak, maka adaptasinya menuju mutlak. Loh, ya, tanpa ini kamu nggak bisa. Nah, ini sayangnya teknik mi'raj yang demikian penting untuk khusyuk dan sebagainya. Kenapa nggak ada yang diajarkan orang? Ini kesini bisa nggak manusia normal? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi ketika manusia yang di dunia kemudian mendapatkan baiat, dia terkapsul sehingga bisa melewati batas ambang 100%-nya. Benda saja melewati atmosfer pasti terbakar. Batas langit ya, maksudnya maaf bukan atmosfer ya. Artinya batas langit dunia pasti terbakar. Makanya ada berupa meteor. Meteor menyala, padahal awalnya kan batu bintang saja. Menyala itu karena gesekan dengan batas udara yang mau masuk bumi sehingga dia terbakar. Nah, semua yang melewati portal ambang batas itu pasti ada gesekan luar biasa. Manusia saja mati. Lah padahal kehidupanmu menuju Allah mesti lewat ini loh. A, misalkan ya. B, C, D, E, F, G loh. Untuk sampai kepada G, engkau harus melewati berlapis-lapis alam loh. Ini bukan jarak lagi loh. Kata Nabi, langit loh. Berarti dimensi, berarti apa kehidupan loh. Kemampuan sampai sini toh keok mati. Betul nggak? Finish nggak mesti? Waktumu terbatas. Taruhlah misalkan waktu duniamu sebatas misalkan 78 tahun misalkan. Ini kias, nggak usah debat. Tapi bagaimana caranya 78 tahun ini bisa winner? Nah, menang di sini. Sampai lihat ya rumus tadi. Jika jarakmu tak terhingga, waktumu terbatas, maka engkau harus ketemukan faktor tak terhingga. Tanpa itu kau nggak akan bisa naik mi'raj. Itu hal yang mustahil bagimu.
Tapi beda kalau kamu ketemu baiat dan ternyata di akhir ayat Asr 52 ada kalimat tentang jalan lurus yang berupa jembatan, yang artinya engkau tinggal nyebrang. Maksudnya apa sih? Nyebrang ke A, ke B, ke C, D dan seterusnya. Itu mi'raj. Lah jalanmu ini sudah buntu. Di sini nih ada terpisah jurang dan atau sungai arus deras yang nggak mungkin kau bisa lewati. Maka kau buntu, berhenti di sini saja. Lewat sini mati. Itu kias ya. Nah, makanya baiat itu, nah, praktek ibadah kan di alam akhirat ya, bukan di sini ya. Kata Nabi, ketika orientasi akhirat ada di alam akhirat, duniamu ngikut. Tapi kalau kau mengejar dunia, akhiratnya nggak ada. Paham ya? Dimensional akhirat ada di atasnya dunia. Maka yang ada di dimensi akhirat, disiplin akhirat, dunianya otomatis ngikut. Nah, praktek ibadah itu di alam akhirat, bukan di dunia. Tapi karena akhirat dimensi lebih tinggi daripada dunia, dunianya otomatis ngikut. Maka yang praktek sholat adalah mestinya adalah ruhmu, tapi jasmanimu ngikut. Lah kalau kamu tahunya praktek jasmani yang praktek sholat tapi sholatnya jasmani, ruhmu itu belum teraplikasi, belum tersentuh. Maka roh ini engkau mesti baiat agar kau dinaikkan ke dimensi di atasnya dunia, yaitu ke dimensi roh. Ini sudah roh ya, ini kan roh tadi, roh. Nah, ini roh, ini akal. Nah, ini akal. Akal ke roh mesti melewati mati ya. Maka itu kalimat Nabi, mutu qabla an tamutu udkhulu fisil mikafah, yaitu dari engkau yang ada di dimensi akal kesadaranmu naik ke gelombang roh, dan rohmu nanti dikapsul oleh apa? Ini. Sehingga peluangmu apa? Engkau masih di stasioner dunia ini, tapi dimensimu telah masuk ke dimensi roh, dan rohmu telah ada kapsul dan memungkinkan kau bisa naik ke dimensi lebih tinggi, nyebrang. Lah kalau kamu nggak ada nggak lewat baiat, kamu nggak ada unsur mutlak, kamu nggak punya alatnya, nggak punya tekniknya, nggak punya SIM-nya, nggak punya guide-nya, maka engkau mustahil bisa sampai kepada Allah Ta'ala. Ibadahmu hanya mulak sini toh, sampai sini mati, betul nggak? Ibadahmu sampai sini mati, betul nggak? Mati. Jangankan mati ya, kamu tidur saja akalmu sudah mati, apalagi pingsan. Nah, padahal perjalanan rohmu ini mestinya bisa ke sini ya. Hai guys goblok. Hello guys goblok ya. Bisa dipahami ya. Inilah pentingnya ilmiahnya agama. Karena seluruh agama itu sebetulnya ilmiah. Karena apa? Turun dari yang maha mutlak, maka pasti mutlak. Baru ke sini diterjemahkan dengan bahasa matematika, fisika, sains populer dan sebagainya. Karena mengilmiahkan mutlak itu tadi. Maka nggak mungkin yang turun dari Allah Ta'ala itu tidak mutlak dan tidak ilmiah. Nah, tapi ada toh yang ngira, lu agama kok diilmiahkan? Goblok. Nabimu aja bilang gitu kok. Al-aslamu ilmiun. Nah, ilmiah itu ya, biar tahu ya. Ilmiah itu begini loh. Ini ilmiah. Ilmiah pasti dibenarkan oleh ilmu pengetahuan, akal, nalar, kondisi existing zaman, dalil, kemudian ilmu hukum sunatullah dan sebagainya. Semua itu mempertanggungjawabkan ilmiah. Maka fair
nggak ada versi A, nggak ada versi B, agama A, agama B, luntur. Nah sekarang kenyataannya, masing-masing agama merasa paling benar. Oh ya benar Islam, Kristen itu apa? Syirik. Bagi orang Kristen sama. Apa? Islam itu nyembah batu. Coba tuh, semuanya senengannya fiktif, dongeng, dipercaya, nyembah batu. Apa daripada kamu nyembah salib? Loh, podo wae. Kalau nggak tahu teknik metodologinya. Hindu pun demikian, Buddha pun demikian. Karena agama tidak dengan apa? Ilmiah, hanya dengan nalar saja. Nalarmu terbatas dengan akal yang terbatas. Kalau ilmiah, akalmu pasti dikompar dengan akal yang lain. Akal seorang itu masih relatif, masih interpretasi. Tapi akal dipertemukan dengan hukum sunatullah semua, baru clear. Tidak ada lagi kepercayaan, keyakinan yang tidak rasional. Nah ini masing-masing agama merasa benar sendiri. Beda aliran pun benturan, beda organisasi benturan, beda mazhab pun benturan. Yalah, agama ini mutlak ya, turun dari yang maha mutlak. Lihat, Nabi Muhammad walaupun tidak pernah hidup di zaman Nabi, ya, Nabi Muhammad nggak pernah hidup di zaman Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi bla 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 bla. Kenapa kau tahu? Kenapa kau tahu? Karena jalannya sama loh. Itu ilmiah. Ilmiah itu mutlak. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Muhammad tahu tentang Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan sebagainya. Karena bahasa Arabnya adalah just the same way. Ketika lewat jalan yang sama, maka kita akan berpeluang ketemu kejadian yang sama. Karena jalan itu sifatnya adalah multidimensional yang tidak pernah berubah dari awal sampai akhir. Multidimensional ya. Bukan one dimension. Wah gaya nih. Lah kamu masih di dimensi 3 aja sudah kemelindi pakai inimu. Inimu masih dibenturkan lagi dengan ini. Mau nggak mau. Itu baru fair. Nah, benar menurut kamu kan belum tentu benar menurut orang. Seleramu pedas, orang seleranya nggak pedas, kan sudah nggak cocok. Orang Arab, kondisi tanahnya waktu itu tandus, panas, ya beda sama orang Indonesia. Nah, kembali lagi ya. Jadi semua itu harus diilmiahkan supaya fair, supaya apa? Objektif. Ya. Kalau subjektif sudah bukan alamat Tuhan. Jadi manusia di stasioner yang sama, bukan, untuk naik ke gelombang di atasnya dunia, ini mesti masuk ke portal rohani ya. Kemudian dia mesti dikapsul, dinaikkan gelombang, dikapsul, baru bisa memungkinkan bisa naik. Nah, ada rukun syarat ya. Inilah lewat baiat. Ada teknik menyambungkan frekuensi dan gelombang. Itulah kaifiat. Ada saluran channel. Itulah wasilah. Lah kalau kamu nggak menguasai ini, nggak punya teknikal, nggak tahu salurannya, wasilahnya nggak ketemu. Lah bagaimana? Padahal semua ada nih. Baiat lihat di Asy-Syura 52. Saluran channel ada di Al-Maidah 35. Teknik barang siapa teguh di atas jalan thariqah, maka akan ada kemenangan dan sebagainya. Jadi manusia yang belum terupgrade itu nggak bisa masuk ke dimensi di atas dunia. Sampai sini tok mati ya. Padahal perjalanan ibadahmu, munajatmu itu mestinya tembus ke sini loh ya. Karena Allah di sini. Allah tuh nggak di dunia. Nah, walaupun nanti kan nih
Ada banyak kriteria di mana Allahnya. Contohnya, Aku Esa, aku ada di mana-mana. Aku ada di Malik Yaumiddin. Aku ada dalam setiap pandanganmu. Aku ada dalam kalbu seorang mukmin yang lembut lunak dan tenang. Aku ada beserta kamu ada. Banyak kriteria. Aku lebih berhampir daripada ketimbang urat leher. Tapi secara ilmiahnya Allah di sini tetap ini, jika ini mutlak, maka mutlak tidak pernah terjangkau oleh relatif. Unlimited, undefinisi, dan undeskripsi. Tapi gelombangnya menghampiri alamnya manusia. Jika gelombangnya itu dekat denganmu, tapi tidak pernah kau temukan gelombang itu, maka jauhnya tak terhingga. Kalau misalkan ya, dia Allah itu ada di frekuensi FM, kau cari di FM, ketemu nggak? Kau cari di AM, ketemu nggak? Kau cari di DMB, nggak ketemu. Gelombang beda pun nggak ketemu. Itulah pengetahuannya, saya nggak pernah ada ngajarin kayak gini. Nah, apalagi kau mau belajar rukun syaratnya. Nabi aja ternyata tidak bisa mi'raj kecuali Nabi yang telah beserta dengan faktor al-buraq. Betul nggak? Buktinya apa? Nabi untuk mi'raj butuh waktu adaptasi belajar belasan tahun loh. Padahal sudah punya rukun syarat faktornya, itu aja butuh adaptasi selama belasan tahun. Itu Nabi. Nah, bagi manusia biasa yang nggak punya faktor ini, ya jelas nggak mungkin, goblok. Ya, ini semua harus kau menangkan saat kau di umur duniamu. Misalkan 78 tahun ya, 78 tahun harus bisa sukses ke sini. Nah, ke sini itu lewat apa? Lewat kubur, barzah. Itu harus kau alami, goblok. Ya. Nah, masalahnya kan orang kan cerita, agama cerita, di akhirat itu begini. Oh, itu Nabi aja kias kok. Itu sanepan, bahasa Jawanya itu sanepan. Lah itu kok mau percaya sanepane? Eker-ekeran perkara sanepane. Ora ngerti asine ta kowe? Oh, kowe ora ngalami kok. Misalkan ya, di sini 3G. Ya. Ini 4G. Sementara manusiamu ada di gelombang 3G. Begitu mati, dipaksa masuk 4G. Kepakai nggak manusianya? Nggak sinkron. Maka lihat di Al-Baqarah. Summum bukmum umyun fahum la yarji'un fahum la yubsirun. Buta, tuli, bisu. Artinya apa? Alat pembaca gelombangmu nggak sinkron, nggak terintegrate dengan alamnya di atas gelombangmu. Jangan salah ya. Akhir itu sekarang, blok. Jika engkau bisa menembusnya ini ya sekarang dong. Tapi karena engkau tidak bisa menembusnya, akhirnya apa? Engkau menunggu waktu setelah matimu. Maka kau anggap itu nanti. Tapi kalau engkau punya alatnya, tahu jembatan menyeberangnya, ada gurunya, ada izinnya, masuk ke akhir sekarang dong. Sama seperti, lihat ya, saat mimpi, di alam mimpi, rasanya apa? Dikejar anjing, lari nggak kau? Sakit nggak? Nah, waktu dalam mimpi, akalnya berjalan nggak? Jalan waktu mimpi loh. Gimana cara saya supaya nggak dikejar anjing, lari, lompat, menek pohon, iya apa nggak? Waktu digigit sakit nggak? Panca inderamu fungsi dan akalmu jalan, betul nggak? Begitu bangun naik ke sini ke alam di bawah, di atasnya mimpi, nyata lagi nggak? Nyata. Tapi baru dari sini kau lihat ini cuman mimpi. Tadi nyata nggak ini tadi? Loh, ini nyata di alamnya sana, ini nyata di alam sini, betul nggak? Tapi ketika ada di dimensi lebih tinggi, alam di bawahmu tadi, kenyataan yang lalu adalah mimpi. Blok. Maka kata Nabi, demikian juga ketika kau naik ke dimensi lebih tinggi, yaitu alam kubur. Tinggi mana kubur sama dunia? Tinggi kubur. Maka rasanya pun menjadi kenyataan kembali. Tapi dunia menjadi mimpi. Tapi bagi yang punya alatnya, yang gelombangnya sama, yaitu 4G,
Tapi kalau kau hanya sebatas 3G, belum di-upgrade, belum di baiat gelombang 4G, engkau akan buta matamu, tuli telingamu, dan bisu cocotmu, ya. Paham ya? Blok-blok. Demikian juga nanti 5G. Ini kias, enggak dikira ngomong agama kok ngomong apa sinyal, nalarmu cetek. 5G, 7G, 6G, 7G dan seterusnya. Akhirnya ini ada di unlimited atau infinity. Nah, gitu. Karena kamu nggak punya alatnya, maka begitu mati, nggak integrate, nggak sinkron, deritamu minta ampun. Kau ngomong yang rasamu manusia, sama juga di alam mimpi, rasamu nyata kan? Tapi ketika orang lihat di sampingnya orang tidur, walaupun si tidur, dia nyata nggak waktu mimpi? Nyata. Tapi orang di samping, ya lah itu tidur, itu mimpi, itu betul nggak? Loh. Itulah guys goblok. Jadi ya, engkau ya logikanya, baiat itu bukan janji, bukan ikatan kesetiaan ya. Itu ada tuh banyak yang aliran-aliran tertentu sehingga harus dijanji, disumpah setia. Sakarepmu, wong sakarep-karepmu dhewe. Wong itu kan keyakinanmu, sakarep sembarang. Tapi baiat yang sesungguhnya yang dimaksud di dalam Quran itu adalah engkau di-upgrade gelombang sehingga engkau masuk ke dimensi roh walaupun stasioner masih di sini. Walaupun stasioner badan jasmani masih di dunia, tapi engkau masuk ke gelombang roh, alamnya adalah akhirat, dan rohmu telah dikapsul mendapatkan gelombang faktor tak terhingga, gelombang-gelombang di atasnya dunia, maka peluang bisa naik. Tapi nanti engkau harus menguasai technical dan harus ketemu dengan saluran channel. Paling tidak untuk baiat kau mendapatkan syarat rukunnya guys. Oke? Jadi demikian. Islam itu ilmiun ya, wa amaliyun, dan wajib kau buktikan. Nah, cuman dongeng kayak apa? Digawe turul dengungmu ilang. Lah kowe kok gelem percaya Ibn Ubin sing gak ngerti bapak ibuke. Iki pun begitu. Kau tahu ini dari mana? Blok-blok. Tahu akhirat dari mana? Dari mana? Ini cerita-cerita. Sama seperti engkau mempercayai Ibn Ubin loh. Kata Nabi, ilmu yakin tertolak loh. Ilmu yakin ilmu cerita. Guys goblok, ya, sobat goblok, ya. Nah, ainul yakin, ini sudah begini ngelihat gini loh. Sudah tahu ceritanya, melihat, ainul yakin tertolak loh kata Nabi. Baru ketika sudah kau rasakan sendiri macam begini. Tahu asal usulnya dari mana. Nah, tahu asal usul dari mana? Asal usul semua dari Allahu Subhanahu wa taala, seluruh ilmu itu. Nah, bagaimana kau bisa menceritakan akhirat sementara tidak pernah kau temui? Itu dusta. Kau cerita surga neraka yang tidak pernah kau masuki, tidak pernah kau rasakan, itu dusta. Nah, ini penyakit akhir zaman kan begini. Orang nggak mumpuni cerita ngalor ngidur ngetan ngulon, akhirnya deprok noni ngisore wit gedang-gedang, longok blok ya. Harus ilmiah, jadi ilmiun wa amaliyun ya. Ilmiah itu logis nalar, ini kata Nabi loh, wa amaliyun, dan bisa dipraktekkan. Nah prakteknya itu memakai metodologi technical. Ini kesini pakai teknik, ini kesini pakai teknik, semua teknik. Bahasa Arabnya technical adalah torekoh. Demikian yang bisa kami sampaikan. Pesan kami, jangan goblok-goblok. Mudah-mudahan manfaat. Salam taklim ma'rifat, salam kebangkitan untuk seluruh saudara-saudara beragama, bah Hindu, Buddha, Islam, Kejawen, semua yang inginkan
perjalanan ruh untuk pulang ke hadirat Allah Ta'ala. Jangan lupa ikuti uraian ilmiah kami di FB, WA, YouTube, Instagram, Telegram, dan lain-lain. Dan bagi yang niat serius ini belajar, hubungi adminnya Taklim Ma'rifat. Kalau di sini semua diilmiahkan jelas, pakai variabel, parameter, rumus hukum, teori gaya, sebagainya kita hitung. Kemudian bantu share uraian kami kemana-mana agar banyak saudara ini tercerahkan. Sekali lagi, tidak mungkin kau bisa mi'raj. Mi'raj itu cuman akhirnya jadi apa? Sesuatu yang fiktif, sesuatu yang kau percaya itu mukjizatnya Nabi. Padahal kalau nggak mi'raj mana bisa sampai blok-blok. Kau di dunia, Allahnya di Malik Yaumiddin. Jaraknya adalah sepanjang akhirat ya, sepanjang akhiratmu. Maka mana bisa rohmu bisa pulang ini? Mana bisa blok-blok? Lihat deh, ada 7 lapis langit. Maka itu mesti memakai teknik tinggi dengan perhitungan tinggi. Kemudian salam rahayu, 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 ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong 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 tong.